Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bongkar ya, rahasia komunikasi yang efektif. Sumber kita kali ini cukup menarik. Kutipan dari buku Exactly What to Say, karya Phil M. Jones. Buku ini kan terkenal fokus banget ya, soal gimana sih pilihan kata yang pas itu bisa, mengubah hasil obrolan secara drastis. Nah, fokus kita kali ini lebih spesifik lagi ke satu momen yang sering jadi titik krusial atau mungkin malah jadi buntu, yaitu apa yang terjadi setelah Anda selesai gitu memaparkan ide, proposal atau nawarin sesuatu. Kita bakal dalami bab 16 buku ini. Judulnya lugas banget, apa yang terjadi selanjutnya. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah jelasin panjang lebar, kayaknya semua poin udah masuk, lawan bicara juga udah manggut-manggut setuju, tapi abis itu hening, sepi, nggak ada kelanjutan gitu. Langkah berikutnya nggak jelas. Nah, situasi canggung kayak gini nih, menurut sumber kita, itu masalah umum banget loh. Dan bab 16 ini nawarin satu teknik spesifik buat keluar dari kebuntuan itu. Katanya sih, tanpa perlu merasa atau terkesan maksa. Oke deh, mari kita gali lebih dalam ya. Jadi, coba kita bayangin dulu situasinya. Anda baru aja selesai presentasi, mungkin jelasin fitur produk baru atau ngasih rencana proyek gitu. Kata Phil Jones di buku ini, justru di titik ini nih, percakapan sering banget kehilangan arah. Kenapa ya? Kok bisa setelah semua penjelasan itu kita malah seringnya ketemu jalan buntu? Iya, menarik ya. Sumber ini nunjukin kalau akan masalahnya itu ada di sebuah ketakutan yang sebenarnya cukup universal sih di komunikasi profesional, yaitu takut dianggap pushy. Ah, pushy. Nah, pushy di sini maksudnya yaitu tadi, terkesan terlalu maksa, agresif ngejar tujuan, atau terlalu ngontrol obrolan lah. Karena takut dicap kayak gitu, banyak orang secara refleks malah milih mundur, persis di momen penting ini. Oh, jadi malah nahan diri ya? Betul, mereka nyerahin kendali sepenuhnya ke lawan bicara. Harapannya sih, oke, saya udah jelasin. Sekarang giliran Anda deh mutusin langkah selanjutnya. Harapannya yang kedengarannya sopan sih ya, nggak maksa gitu. Iya, kedengarannya sopan, tapi yang menarik, dan ini mungkin inti masalahnya ya menurut sumber ini, harapan itu seringnya nggak realistis. Lawan bicara Anda, meskipun mungkin tertarik atau setuju sama yang Anda sampaikan, belum tentu tahu apa sih langkah selanjutnya yang paling pas, atau yang paling efisien. Bener juga ya. Tanpa panduan yang jelas, ya mereka mungkin ragu, bingung, atau butuh mikir lebih lama gitu. Akibatnya, momentumnya hilang. Keputusan yang mungkin udah di ujung lidah, malah nggak keluar. Jadi malah nggak jadi apa-apa ya? Ironisnya gitu, niat baik buat nggak maksa, justru bisa bikin nggak ada hasil sama sekali. Kan rugi dua-duanya jadinya. Ah, iya, paham. Jadi sikap pasif di akhir, meskipun niatnya baik, malah bisa jadi penghalang ya. Bikin situasi jadi nggak pasti. Lalu, solusi konkretnya apa dong dari bab 16 ini? Gimana caranya kita bisa memandu tanpa kedengaran kayak nyuruh-nyuruh? Solusinya, kata buku ini, ada di pergeseran pola pikir dan pemakaian satu frasa kunci yang spesifik. Pola pikirnya itu kita perlu sadar kalau setelah kita bagi informasi berharga, ya jadi tanggung jawab kita juga buat bantu ngarahin obrolan ke langkah berikutnya yang logis. Oke, Kita jadi pemandu gitu, bukan cuma nungguin keputusan. Nah, alat utamanya itu frasa, apa yang terjadi selanjutnya adalah. Atau kalau bahasa Inggrisnya, what happens next is. oke. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, ini kedengarannya kayak pernyataan ya, bukan pertanyaan. Apa itu kuncinya? Tepat sekali. Nah, ini inti tekniknya, jadi bukannya nanya secara terbuka, jadi gimana menurut Anda? Atau mau ngapain nih kita sekarang? Yang mana kan sebenarnya ngelempar beban keputusan lagi ke lawan bicara, ya kan? Iya juga sih. Justru kita proaktif ngasih tahu proses yang bakal terjadi, kita gambarin langkah-langkah berikutnya secara jelas, terstruktur. Ini bukan soal maksa mereka setuju loh ya, tapi lebih ke ngilangin bingung soal prosesnya gimana. Wah, ini menarik. Jadi kayak ngasih peta jalan gitu ya, bukan minta izin buat maju. Agak counterintuitif ya rasanya. Kan kita sering diajarin buat nanya terus, kasih ruang, tapi saya ngerti sih gimana ini bisa efektif ngilangin ragu. Bisa tolong kasih contoh nggak gimana frasa ini dipakai dalam obrolan, sesuai yang di buku? Tentu. Di sumber ini ada ilustrasi alur yang cukup jelas kok. Bayangin aja Anda baru selesai jelasin soal layanan gitu ya.
Anda bisa bilang gini, baik, jadi apa yang terjadi selanjutnya adalah kita akan luangkan waktu beberapa menit sekarang untuk melengkapi beberapa detail kontak dasar Anda. Setelah itu, sistem kami nanti otomatis kirim ringkasan sama materi awal ke email Anda. Mungkin dalam beberapa jam ke depan. Gitu. Oke, itu jelas ya buat proses awalnya, terus berhenti di situ aja? Belum. Menurut contoh di buku, Anda bisa lanjutin lagi buat kasih gambaran lebih jauh. Misalnya, nah setelah Anda terima materi itu, langkah berikutnya adalah kita akan jadwalkan sesi orientasi singkat. Paling sekitar 30 menit lah minggu depan. Di sesi itu nanti saya akan pandu Anda secara personal buat mastiin Anda bisa langsung pakai fitur-fitur utama yang paling pas sama tujuan Anda. Jadi Anda jelasin beberapa langkah ke depan gitu, biar prosesnya kelihatan transparan dan ke-manage lah. Oke. Saya mulai nangkep polanya. Kasih gambaran proses yang jelas. Tapi, gimana kita tahu lawan bicara setuju sama alur ini? Kan kita nggak nanya, Anda mau lakuin ini nggak? Titik konfirmasinya di mana dong? Nah, ini nih bagian cerdasnya dari teknik ini. Menurut Phil Jones, setelah Anda selesai ngejelasin alur apa yang terjadi selanjutnya adalah, tadi, Anda nggak nutupnya pakai pertanyaan gede kayak, Anda setuju nggak? Nggak gitu. Terus gimana? Sebaliknya, Anda langsung lompat ke pertanyaan penutup yang sangat spesifik, faktual, gampang dijawab, dan secara logika jadi bagian dari langkah pertama yang baru Anda sebutin tadi. Oh, contohnya gimana tuh pertanyaan penutup yang gampang gitu? Nah, ngelanjutin contoh tadi ya, setelah jelasin proses isi, detail, sama kirim materi, Anda bisa langsung nanya, nanti materinya kan dikirim ke email ya? Nah, alamat email mana nih yang paling pas buat Anda pakai? Oh, Atau kalau konteksnya ngisi formulir, untuk lengkapi detail kontak awal ini, nama lengkap Anda di ejanya gimana ya? jadi pertanyaannya simpel banget ya. Nggak kayak komitmen besar gitu rasanya. Tapi dengan jawab itu, Nah, dengan jawab pertanyaan simpel itu, misalnya ya, kasih alamat email atau ngeja nama, lawan bicara Anda itu secara nggak langsung udah kasih persetujuan implisit. persetujuan buat ngikutin alur tadi ya. Perlayanan ini nggak ya, itu secara psikologis dipecah jadi langkah kecil yang gampang diambil. Kayak, oh cuma kasih alamat email, gitu. Ini ngurangin beban kognitif, bikin prosesnya jauh lebih mulus rasanya. Jadi ini bukan manipulasi ya, tapi lebih ke memfasilitasi keputusan dengan nyederhanain langkahnya. Ambil alih prosesnya, tapi caranya suportif dan transparan. Tapi saya jadi penasaran nih, teknik ini nggak berisiko kedengaran terlalu ngarahin atau kaku gitu buat sebagian orang? Gimana kita mastiin batas antara ngebantu sama terlalu maksa ini nggak kelewatan pas kita pakai ini? Dan ini memang soal implementasinya gimana ya. Sumber ini, kutipan bab 16 yang kita punya ini memang nggak secara eksplisit bahas risiko ini dalam-dalam sih. Tapi implikasinya jelas. Tone atau nada bicara kita itu krusial banget. Nadanya ya? Iya, frasa apa yang terjadi selanjutnya adalah itu harus disampaikan dengan nada ngebantu, percaya diri, tapi juga kolaboratif. Bukan nada nyuruh atau sombong. Tujuannya kan ngasih kejelasan, ngilangin ragu, bukan buat dikte. Selain itu, penting juga buat baca situasi. Teknik ini paling efektif kalau Anda udah bangun hubungan baik, terus ada indikasi ketertarikan dari lawan bicara. Jadi nggak bisa asal pakai ya? Iya. Kalau lawan bicara dari awal udah jelas nunjukin nggak setuju atau ragu banget pas Anda presentasi, ya mungkin langsung lompat ke apa yang terjadi selanjutnya adalah, jadi kurang pas rasanya. Mungkin lebih baik balik dulu ke pertanyaan yang lebih eksploratif. Jadi ini bukan formula ajaib yang bisa dipakai buta aja di tiap situasi. Konteks sama kecerdasan emosional tetap penting. Oke. Jadi, nada bicara dan kemampuan baca situasi jadi kunci ya, biar teknik ini efektif dan nggak malah jadi bumerang. Terus, soal pertanyaan penutupnya tadi, ada kriteria khusus nggak biar pertanyaannya efektif? Tadi disebut harus gampang dijawab. Iya, sumber ini nekanin banget soal kemudahan itu. Jadi pertanyaan penutup itu sebaiknya, 1. Sangat spesifik, bukan pertanyaan terbuka atau minta opini. Oke. 2. Faktual, minta info konkret, nama, alamat, tanggal, pilihan simpel. 3. Rendah komitmen. Terasa ringan, jawabnya nggak kerasa kayak tanda tangan kontrak gitu. Iya. 4. Logis mengikuti langkah pertama. Harus nyambung langsung sama langkah pertama di alur, apa yang terjadi selanjutnya yang baru dijelasin.
Makin gampang pertanyaan itu dijawab, makin kecil hambatan psikologis buat lawan bicara masuk ke alur yang kita tawarin. Nah, ini sejalan sama ide yang lebih gede di buku ini soal jadi katalis keputusan. Menarik tuh istilah katalis keputusan. Bisa dielaborasi dikit nggak? Maksudnya jadi katalis di konteks ini apa selain cuma pakai frasa tadi? Jadi katalis keputusan, ya, dalam kerangka buku ini, artinya Anda nggak cuma jadi penyampai info yang pasif gitu aja. Anda secara aktif ambil peran buat bantu orang lain gerak. Dari posisi yang mungkin ragu atau nggak jelas, menuju ke keputusan yang jelas dan tindakan nyata. Oke, jadi lebih proaktif ya? Betul, ini melibatkan beberapa hal. Pertama, kasih kejelasan. Kayak teknik tadi, Anda ilangin ambiguitas soal prosesnya. Kedua, nyederhanain pilihan. Mecah keputusan gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dicerna. Ketiga, bangun momentum. Pakai langkah kecil pertama, kayak jawab pertanyaan mudah tadi, buat memulai pergerakan maju. Sip. Dan keempat, ambil tanggung jawab proses. Nunjukin kalau Anda peduli sama hasilnya dan siap mandu langkah selanjutnya. Bukan cuma jual, terus ngilang. Jadi frasa apa yang terjadi selanjutnya adalah, itu cuma salah satu alat aja ya, dalam perangkat seorang katalis keputusan. Ini alat yang kuat buat momen spesifik setelah presentasi. Tapi semangat dibaliknya itu soal proaktif, bantu orang lain ambil keputusan yang baik buat mereka. Paham. Jadi ini soal pola pikir yang lebih luas ya tentang memfasilitasi kemajuan. Kalau gitu, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Apa nih takeaway utama yang bisa diambil dari pembahasan bab 16 ini? Ya, intinya sih kalau Anda sering ngerasa obrolan jadi gantung gitu ya setelah Anda capek-capek jelasin sesuatu. Nah, teknik apa yang terjadi selanjutnya adalah ini patut banget dicoba. Anggap aja ini alat buat ngasih struktur dan kejelasan, baik buat Anda maupun buat lawan bicara Anda. Ini bukan soal jadi agresif flow ya, tapi soal ambil tanggung jawab buat mandu proses ke langkah berikutnya, secara profesional dan ngebantu. Coba aja tes di situasi yang pas, perhatiin nada bicara Anda, terus lihat deh ngebantu nggak ngubah kebuntuan jadi kemajuan. Itu tadi ya, penelusuran kita soal strategi dari bab 16, apa yang terjadi selanjutnya. Dari kutipan buku Exactly What to Say, karya Phil M. Jones. Sebuah pendekatan yang mungkin rasanya agak beda dari kebiasaan kita ya, tapi potensinya kuat banget buat jaga momentum percakapan penting. Ringkasnya sih, jangan takut buat memandu. Pakai aja apa yang terjadi selanjutnya adalah buat memetakan jalan ke depan dengan jelas setelah Anda bagi info. Tutup dengan pertanyaan spesifik yang gampang dijawab buat dapat persetujuan implisit dan mulai langkah pertama. Ingat, ini soal fasilitasi, kejelasan, dan bantu orang lain gerak maju. Bukan maksa, ini juga nunjukin kalau Anda terorganisir dan peduli sama kelancaran proses buat mereka. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran nih yang pengen kami titipkan buat Anda renungkan lebih jauh. Teknik ini kan secara spesifik dibahas dalam konteks ngarahin ke keputusan atau penutupan ya, setelah presentasi atau nawarin sesuatu. Pertanyaannya, gimana prinsip dasar di balik teknik ini, yaitu memberikan kejelasan eksplisit tentang langkah berikutnya, bisa Anda terapkan di konteks komunikasi sehari-hari lainnya? Iya juga ya. Misalnya nih, abis rapat tim yang bahas banyak ide. Ada gunanya nggak ya kalau pimpinan rapat secara eksplisit bilang, oke, jadi apa yang terjadi selanjutnya adalah saya bakal rangkum poin-poin ini via email sebelum jam 5 sore, terus masing-masing penanggung jawab, sebut nama, tolong kirim update singkat hari Jumat, ya. Benar. Atau bahkan dalam obrolan personal gitu, pas ngerencanain sesuatu. Seberapa sering sih kita bisa ngurangin bingung dengan secara jelas bilang, oke, langkah kita selanjutnya adalah. Di mana lagi ya kira-kira kejelasan proaktif soal apa yang terjadi selanjutnya? Ini bisa bikin perbedaan besar dalam interaksi Anda, baik di kantor maupun di luar. Coba deh, pikirkan area mana dalam komunikasi Anda yang bisa dapat manfaat dari kejelasan proses macam ini. Renungkan itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.